أشهد أن محمدًا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Bilal bin Rabah Al-Habsyi adalah seorang budak yang sangat terkenal dalam sejarah Islam karena kisahnya yang sangat menarik mempertahankan akidah Islam. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Bilal lahir di daerah Asy'ariyah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abu Dar. Saat ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum non-Islam. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Bilal adalah sahabat Rasulullah sekaligus muazzinnya Rasulullah. Ia yang selalu mengumandangkan azan sepanjang hidup Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar masuk ke masjid sementara Bilal sedang duduk di dalamnya. Ketika masuk waktu sholat, Abu Bakar berkata, "Bilal, kumandangkanlah azan segera." Bilal menjawab, "Aku tidak mau azan kecuali untuk Rasulullah." Kesedihan sebab ditinggal wafat Rasulullah terus mengendap di hati Bilal. Dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam dan kemudian tinggal di Khum, Syria. Lama Bilal tidak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya, "Ya Bilal, wa mahazal zafa." "Hai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini?" Bilal pun bangun terperanjat. Segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah. Setibanya di Madinah, Bilal segera menuju ke makam Rasulullah. Tangis kerinduannya memuncak. Cintanya kepada Rasulullah begitu besar, cinta yang tulus karena Allah kepada baginda Nabi yang begitu dalam. Pada saat yang bersamaan, tampak kedua pemuda mendekati Bilal. Kedua pemuda tersebut adalah Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Masih dengan berurai air mata, Bilal tua memeluk kedua cucu kesayangan Rasulullah tersebut. Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah juga turut haru melihat pemandangan tersebut. Kemudian salah satu cucu Rasulullah itu membuat sebuah permintaan kepada Bilal. "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Umar bin Khattab juga ikut memohon kepada Bilal untuk kembali mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, walaupun hanya satu kali saja. Bilal akhirnya mengabulkan permintaan cucu Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khattab. Saat tiba waktu sholat, Bilal naik ke puncak Masjid Nabawi, tempat ia biasa mengumandangkan azan seperti pada masa Rasulullah masih hidup. Bilal pun mulai mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar ia kumandangkan, seketika itu juga seluruh Madinah terasa senyap.
Segala aktivitas dan perdagangan terhenti. Semua orang sontak terkejut. Suara lantunan azan yang dirindukan bertahun-tahun tersebut kembali terdengar dengan merdunya. Kemudian saat Bilal melafazkan Asyhadu alla ilaha illallah, penduduk kota Madinah berhamburan dari tempat mereka tinggal, berlarian menuju Masjid Nabawi. Bahkan dikisahkan para gadis dalam pingitan pun ikut berlarian keluar rumah mendekati asal suara azan yang dirindukan tersebut. Puncaknya, saat Bilal mengumandangkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seisi kota Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan pilu. Teringat kepada masa indah saat Rasulullah masih hidup dan menjadi imam sholat berjamaah. Tangisan Khalifah Umar bin Khattab terdengar paling keras. Bahkan Bilal mengumandangkan azan tersebut terseduh-seduh dalam tangisan. Lidahnya tercekat, air matanya terhenti-hentinya mengalir. Bilal pun tidak sanggup meneruskan azannya. Ia terus terisak, tak mampu lagi berteriak melanjutkan panggilan mulia tersebut. Hari itu Madinah mengenang kembali masa saat Rasulullah masih ada di antara mereka. Hari itu Bilal melantunkan azan pertama dan terakhirnya semenjak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maha suci Allah. Sahabat yang beriman, kisah barusan telah mengaduk-aduk cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang mampu membuat kita meneteskan air mata, tanda cinta dan rindu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dikumpulkan bersama beliau. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mandi merupakan kewajiban semua insan agar badan senantiasa sehat, segar, dan bersih dari setiap kotoran yang menempel. Di dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mandi untuk senantiasa menjaga kebersihan badan. Ada waktu tertentu untuk mandi yang dilakukan agar bisa mendapatkan manfaat bagi tubuh. Mungkin tidak sedikit orang yang belum mengetahui tentang khasiat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Telah banyak contoh dan perilaku tertentu di dalam Islam. Namun kita tidak pernah mengetahui bahwasannya mandi yang dilakukan sebelum subuh itu memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh. Keistimewaan dan khasiat mandi sebelum subuh adalah sebagai berikut. Jika mandi dilakukan di waktu terbit fajar atau sebelum subuh sekitar pukul 4 pagi, maka di waktu ini sangat istimewa. Para nabi dan rasul adalah manusia paling mulia. Mereka senantiasa menghidupkan waktu di sepertiga malam sampai fajar. Karena itulah mereka adalah yang paling sehat dibanding umatnya. Dan keteladanan baik tersebut diikuti oleh para tabi'in dan salafus soleh. Mereka meraih kesehatan dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah termasuk kebiasaan mandi yang dilakukan setika di waktu fajar. Gas 03 mempunyai pengaruh yang positif pada urat syaraf dan mengaktifkan kinerja otak dan tulang. Ketika seseorang menghirup udara fajar yang dinamakan dengan udara pagi, maka akan merasakan kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa. Bagi siapa saja yang senantiasa rutin mandi fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh dengan istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan manfaat dari mandi yang dilakukan di waktu tersebut. Berikut ini beberapa manfaat jika senantiasa mandi yang dilakukan sebelum subuh. 1. Tidak terkena penyakit ain atau sakit demam, pilek, dan lain sebagainya. 2. Tidak akan terkena sihir dan santet, baik dari bangsa jin maupun dari perbuatan manusia. 3. Badan akan terasa segar, bugar, dan sehat. 4. Wajahnya berseri dan bercahaya. 5. Doa akan mudah dikabulkan oleh Allah karena kita melakukan sholat subuh dalam keadaan bersih dan tidak mempunyai hadas. 6. Sukar didoakan jahat oleh orang lain seperti disumpahi. Jika ia menyumpah, maka sumpah serapah yang ia katakan akan berbalik pada dirinya. 7. Menguatkan daya tahan pada mata atau tidak mudah rabun.
Setiap hal baik tentu hal yang bisa merugikan. Jika itu dilakukan seperti halnya dilarang mandi di waktu-waktu tertentu. Karena jika itu dilakukan maka akan berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh. Dan waktu yang dilarang untuk mandi adalah sebagai berikut. 1. Jangan mandi 30 menit setelah sholat asar. Karena di waktu tersebut kondisi darah di tubuh dalam keadaan panas. Sehingga jika kita melakukan mandi di waktu tersebut bisa mengakibatkan timbul rasa lelah dan letih yang luar biasa berlebihan. 2. Jangan mandi setelah maghrib. Karena pada waktu maghrib antara pukul 18 sampai dengan pukul 19, di mana waktu ini kondisi jantung sedang dalam keadaan lemah dan beresiko terkena penyakit paru-paru basah. 3. Jangan mandi setelah waktu Isya sampai jam 12 malam. Waktu tersebut merupakan waktu di mana jantung kita butuh untuk beristirahat. Mandi pada waktu tersebut akan menyebabkan kerusakan jantung permanen. Jika kita lakukan secara terus-menerus, selain itu mandi pada waktu setelah Isya bisa berisiko terkena penyakit rematik. Sahabat yang beriman, itulah 7 manfaat mandi sebelum subuh dan 3 waktu yang dilarang kita untuk mandi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.